Shalom, puji Tuhan pada pagi hari ini kita bersama-sama akan belajar firman Tuhan. Dan sebelum kita belajar, kita akan berdoa terlebih dahulu. Puji Tuhan. Bapa di dalam surga, kami naikkan syukur kepadamu saat ini buat pemeliharaan, penjagaan, perlindungan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan Tuhan, apa yang kami pelajari saat ini, kami rindu untuk semakin kami mengerti akan rencana dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama yang di dalam firman Tuhan yang terambil di dalam kitab 1 Raja-Raja 17 ayat 8 sampai ke 16 tentang janda Sarfat. Puji Tuhan. Kalau kita bicara tentang seorang janda, identitas itu dimiliki oleh seorang wanita yang sudah berkeluarga dan ditinggal oleh suaminya. Di dalam perjanjian lama, posisi seorang janda ini tentu posisi yang tidak enak. Posisi yang tidak enak, dan di sini dikatakan adalah seorang janda itu dia mempunyai seorang putra, seorang anak. Di dalam firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Raja-Raja ayat 17 ini, dia mempunyai seorang anak. Tidak digambarkan bagaimana kehidupannya, kondisi ekonominya, tetapi waktu kita membaca firman Tuhan, sepintas akan terbersit dalam pikiran kita kondisinya tidak atau bukan kondisi yang makmur, bukan seorang janda yang kaya raya. Kita akan baca di dalam ayat yang ke-9 demikian. Bersiaplah, pergilah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Puji Tuhan. Nah, Sidon ini kan suatu daerah atau tanah berasal di mana Isabel berada, atau tepatnya tanah kelahiran Isabel. Isabel adalah istri Raja Ahab. Nah, mereka ini kan Isabel ini kan penyembah Baal atau penyembah dewa-dewa, ya, penyembah dewa-dewa. Jadi kita bisa memikirkan kondisi seorang janda ini adalah dalam lingkup atau di mana dia berada adalah banyak orang yang penyembah dewa. Meskipun tidak menutup kemungkinan mereka pernah mendengar atau mereka tahu bahwa Allahnya Israel itu adalah Allah yang hidup. Diperintahkan begitu oleh Tuhan. Setelah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah itu sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Si Elia datang kepada janda Sarfat. Dia minta minum sama janda itu, diberi minum. Ya. Setelah itu bukan cuma hanya minta minum. Ayat 13. Tetapi Elia berkata kepadanya, kepada janda itu, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. 14. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Sudah diberi air, lalu Elia meminta sepotong roti bundar. Nah, sementara kondisi janda ini bukan yang berlebihan, persiapan kehidupannya. Tepungnya tidak banyak, minyaknya juga tidak berbotol-botol, tidak. Cukup untuk makan hari itu dengan anaknya. Setelah itu tidak tahu lagi kehidupannya bagaimana, bisa berlangsung atau berhenti di situ. Tetapi Elia meminta, buatlah untuk aku dulu, setelah itu baru kamu. Secara logika, permintaan Elia ini
benar-benar mempersulit janda Sarfat ini. Karena sudah jelas janda Sarfat ini mengatakan kalau dia membuat roti bundar ini, setelah itu dia tidak tahu kehidupannya. Tetapi yang dilakukan janda Sarfat ini menuruti perintah Elia. Ayat 15, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Yang dilakukan perempuan itu adalah menuruti, ya, atau taat kepada perintah Elia. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, kalau kita baca Elia dan janda Sarfat di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 24, ya, 24, kita melihat bagaimana berkuasanya Tuhan dalam kehidupan janda Sarfat ini. Kita lihat di dalam ayat 12, perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu, Allah Elia maksudnya, Allahnya Elia, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dan dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli, dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya maka kami akan mati. Kondisi yang sangat tidak berlebihan, ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi kita melihat bagaimana, ya, seorang janda ini begitu patuhnya kepada perintah Elia. Kepada Elia, dia lakukan itu. Meskipun seperti tadi saya katakan, janda adalah simbol seorang wanita yang lemah kalau di dalam perjanjian lama, ya. Tapi Tuhan memakai orang yang lemah. Tuhan memakai orang yang tak terduga dengan kondisi seorang janda Sarfat ini. Begitu miskinnya dia, habis makan gak tahu lagi kondisinya, ya. Tetapi ternyata janda ini mengenal Tuhannya Elia, ya. Mengenal, maksudnya pernah mendengar, pernah tahu bagaimana Tuhannya Allah Israel ini bekerja atas kehidupan orang Israel. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, pemeliharaan Tuhan itu dalam kehidupan kita selalu terjadi, selalu nyata. Tuhan juga bisa memakai kita, siapapun kita. Tidak harus kita itu orang yang pandai bicara, tidak harus orang itu yang pandai menyanyi, tetapi kita bisa melayani Tuhan. Kita bisa memberikan yang terbaik kepada Tuhan dengan segala ketaatan kita atas perintah Tuhan, ketulusan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan juga berkuasa atas janda Sarfat ini, ya. Yang artinya adalah bahwa kuasa Tuhan itu tidak terbatasi oleh situasi, oleh tempat, ya. Karena ternyata janda Sarfat ini melihat betapa Allah Israel itu melakukan suatu mujizat dalam kehidupannya setelah dia membuatkan roti bundar dan memberikan minum kepada Elia. Tuhannya Elia telah mengubah sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Mengubah dari sesuatu yang menakutkan yang dialami oleh janda Sarfat ini, ya. Yang dia katakan di dalam ayat ke-12, ya, yang terakhir, maka kami akan mati. Tetapi yang dilakukan oleh Tuhan tidak mati. Dia mempunyai tepung akhirnya, ya. Minyak pun berbotol-botol sampai dia harus pinjam kepada tetangga botol, karena begitu minyak itu terus mengalir waktu dituang ke botol. Yang kita pelajari saat ini adalah Tuhan juga bekerja. Tuhan akan nyatakan
seperti Tuhan menyatakan kepada janda Sarfat ke dalam diri kita. Tuhan bisa mengubah kehidupan kita. Tuhan juga berkuasa atas seluruh keluarga kita, bangsa kita. Dan Tuhan juga memakai setiap kita untuk melakukan rencananya yang indah. Puji Tuhan, oleh karena itu waktu kita membaca firman Tuhan di dalam 1 Raja-Raja 17 tentang janda Sarfat ini, betapa kita melihat kuasa Tuhan bekerja tidak harus dilakukan terhadap orang Israel. Di luar orang Israel pun Tuhan melakukan, yang artinya Tuhan bisa melakukan apapun kepada kita, kapanpun kepada kita, asal kita taat dan percaya kepadanya. Puji Tuhan pada pagi hari ini biarlah kita juga percaya akan firman-Nya, percaya akan janji Tuhan seperti janda Sarfat ini, percaya atas ucapan Elia yang disampaikan kepada janda Sarfat ini. Dia melakukannya dan dia melihat suatu kemustahilan menjadi suatu kenyataan dalam kehidupannya. Puji Tuhan, biarlah kita bersama-sama juga kita sudah mengalami, kita sudah mengecap kebaikan dan kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan, kita juga mau melayani Tuhan dengan baik. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih saat ini Engkau menguatkan kami Tuhan Yesus, bahwa Engkau bekerja, Engkau menjaga, Engkau memelihara setiap individu dari kehidupan manusia yang mau taat kepada Engkau, yang mau percaya kepada Engkau, yang mengimani apa yang Engkau sabdakan dalam kehidupan kami Tuhan melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah ucapan syukur kami, dan kami sungguh bersyukur punya Allah seperti Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.